ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Rekan-rekan yang saya muliakan, di pertemuan yang lalu sudah kita bicarakan tentang masalah cinta. Bahwa cinta itu adalah merupakan puncak dari peribadatan kepada Allah Ta'ala. Salah satu pokok yang mendasari peribadatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di sini kita akan lanjutkan pembahasan bahwa cinta itu ada 5. Ya, ada 5 jenis cinta yang harus kita pahami. Ya, kita harus bisa membedakan jenis-jenis cinta tersebut. Ya, sebab wa innama dhalla man dhalla bi adami tamyizi bainaha. Karena banyak orang yang sesat, menyimpang karena tidak bisa membedakan jenis-jenis cinta ini. Yang pertama, mahabbatullah adalah mencintai Allah. Jadi kita cinta Allah Ta'ala. Ya. Kecintaan ini belum mencukupi seseorang untuk selamat dari adab Allah Ta'ala. Belum mencukupi seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan dengan pahala-pahala dari Allah Ta'ala. Mengapa? Karena kita dapati kaum musyrikin, para penyembah salib, orang-orang Yahudi, dan yang lainnya, mereka juga mencintai Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Ada sebagian orang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, tandingan bagi Allah Ta'ala. Dan disifati di situ apa? Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Ayat ini berarti menunjukkan apa? Bahwa mereka orang-orang musyrikin juga mencintai Allah. Ini jenis cinta yang pertama, mencintai Allah. Tapi perlu diingat, kecintaan yang seperti ini belum mencukupi seseorang untuk selamat dari ancaman adab Allah, belum mencukupi seseorang untuk mendapatkan keberuntungan dengan pahala-pahala Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, jenis cinta yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullahu. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka kecintaan inilah yang memasukkan seseorang ke dalam Islam dan
mengeluarkan dari kekafiran. Ya. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling lurus dalam kecintaan ini. Yang paling besar kecintaannya dalam perkara ini. Yaitu mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Jadi ketika Allah mencintai sholat, dia pun mencintai sholat. Ya, maka orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling lurus dan paling besar kecintaannya pada jenis ini. Jenis cinta yang ketiga, al-hubbu lillah wa fillahi, yaitu cinta untuk Allah dan di dalam Allah. Ini merupakan konsekuensi mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Maka tidak lurus kecintaan seorang hamba terhadap apa yang dicintai oleh Allah kecuali dengan cinta untuk Allah, ya, dan di dalam Allah Ta'ala. Nah, sedangkan jenis cinta yang keempat, al-mahabbatu ma'allah, yaitu mencintai bersama Allah. Ini yang disebut dengan kecintaan yang syirik. Mencintai bersama Allah. Berarti dia di samping mencintai Allah, dia juga mencintai yang lainnya. Tadi yang saya katakan di ayat tadi. Yuhibbuhum wa minan nasi man yattakhidhu min dunil andan yuhibbunahum ka hubbillah. Nah. Maka siapapun yang mencintai sesuatu bersama Allah, maka itu tidak untuk Allah. Tidak karena Allah dan tidak di dalam Allah Ta'ala. Ya. Bahkan barang siapa yang mencintai sesuatu bersama Allah, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai tandingan bagi Allah Ta'ala. Nah, ini disebut dengan syirkul mahabbah. Kesyirikan dalam cinta. Nah, ternyata di sini banyak sekali. Wah. Manusia yang terjatuh dalam jenis cinta yang keempat ini. Kita dapati seseorang mencintai orang lain sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Ya. Dibuktikan dengan apa? Dia mentaati kekasihnya itu meskipun dalam perkara-perkara yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, maka kita harus hati-hati. Sedangkan jenis cinta yang kelima adalah cinta tabi'iyah. Cinta yang itu sifatnya tabiat. Seperti orang yang haus, cinta kepada air. Itu tabi'i. Ya kan? Orang yang lapar, senang dengan makanan. Nah, ya. Seorang ayah cinta kepada anaknya, tapi hukum asalnya tidak tercela. Hukum asalnya apa? Tidak tercela.
Boleh, tidak apa-apa. Kecuali kalau kecintaan tabiat ini melalaikan dari mengingat Allah Ta'ala. Menyibukkan dari kecintaan kepada Allah Ta'ala. Baru tercela. Nah. Ya, saya ulangi. Jadi hukum asal cinta kelima ini apa? Boleh. Tidak tercela. Kecuali apa? Kecuali kalau melalaikan seorang hamba dari mengingat Allah. Atau menyibukkan seorang hamba dari kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Baru tercela. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dilalaikan oleh harta-harta kalian atau oleh anak-anak kalian dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi karena cintanya kepada harta, cintanya kepada anak, dia lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Ya. Waktunya sholat, ya masih aja dagang. Ya. Nah. Sehingga di suratul Jumu'ah, idza nudiya li sholatil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau kalian diseru untuk sholat Jumat, segera kalian mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Nah, jangan sampai, waduh ini pembelinya banyak Biasanya memang begitu ya. Ketika mendekati waktu-waktu sholat itu, pengunjung toko itu meningkat. Nah ini kadang seseorang karena tidak bisa membedakan jenis-jenis cinta itu, bingung. Wah, ndak enak, nanti ngusir orang. Wah, nanti ini bisa melarikan pelanggan dan sebagainya. Nah, ya, ingat bahwasanya kita harus lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada anak melalaikan kita dari mengingat Allah Ta'ala. Ya. Lihat di sini Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat ke-37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji orang-orang yang tidak dilalaikan mereka oleh perdagangan atau jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli dari mengingat Allah Ta'ala. Ya, dagang-dagang, jual beli. Waktunya mengingat Allah, dia tinggalkan semua, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jangan khawatir nanti rezekinya mati. Justru dengan ketaatan kepada Allah, justru dengan mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Ya. Nah. Kemudian di sini ada pembahasan al-khullatu tatadammanu kamalal mahabbati. Kita bicarakan tingkatan cinta yang paling tinggi, yaitu khullah. Ya. Al-khullah itu mengandung kesempurnaan cinta. Nah, jadi al-khullah itu mengandung kesempurnaan cinta, dan ini merupakan puncak dari kecintaan. Di mana tidak tersisa di dalam hati orang yang mencintai itu satu tempat pun untuk selain kekasihnya. Ya, jadi ketika hati kita sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, ketika sudah tidak ada tempat lagi di dalam hati kita untuk
selain Allah Ta'ala. Itulah khullah. Satu keadaan yang tidak menerima adanya persekutuan dari sisi manapun. Dan kedudukan ini hanya dimiliki oleh dua orang. Khullah. Yaitu Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innallaha takhadani khalilan kama takhadha Ibrahim khalila." Sungguh Allah telah menjadikan diriku sebagai khalil sebagaimana telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka kecintaan Rasul itu hanya kepada Allah, penuh hanya kepada Allah Ta'ala. Tidak ada tempat lagi untuk cinta kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan, "Lau kuntu muttakidan min ahlil ardi khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan walakinna sahibakum khalilullah." Seandainya aku boleh mengambil khullah dari penduduk bumi, pasti aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku, sebagai orang yang paling saya cintai dengan puncak kecintaan. Tapi karena nggak boleh, ya. Tetapi sahibakum khalilullah. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku berlepas diri dari setiap khalil, dari khullahnya. Jadi kalau ada seseorang yang mencintai selain Allah dengan kecintaan yang puncak, maka Rasulullah berlepas diri dari dia. Khullah itu hanya kepada Allah Ta'ala dan banyak kepada dua. Lihat di sini bagaimana Allah Ta'ala menguji untuk menunjukkan bahwa kedua Rasul ini betul-betul Khalilullah. Nah, diceritakan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam meminta anak, nah beliau itu sudah rumah tangga lama sampai usia tua nggak punya anak, ya kan? Sehingga ketika diberi kabar gembira tentang anak itu, istrinya seakan-akan nggak percaya. Bagaimana kami punya anak? Suamiku sudah tua, aku perempuan yang mandul. Ya, tetapi beliau tidak putus asa, terus meminta anak. Ya, maka yakin ya. Jadi jangan menganggap ada sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah ala kulli syai'in qadir. Ya, Zakaria alaihissalam juga demikian. Sudah lama, sudah tua, tidak punya anak. Tapi ketika melihat di kamarnya Maryam ada makanan padahal dia belum mengirim, maka dia yakin bahwa yang memberi makanan kepada Maryam itu juga mampu untuk memberikan anak kepada dirinya. Maka dia langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan mengukur Allah dengan ukuran kita. Nah, ya. Jadi ketika Ibrahim meminta anak, kemudian Allah beri, apa yang terjadi? Wa ta'allaqa hubbuhu biqalbihi fa'akhadha minhu syu'batan. Ketika punya anak, ya otomatis hatinya terkait dengan kecintaan kepada anak. Sehingga ada satu bagian dari hati itu yang terambil oleh kecintaannya kepada anaknya. Jadi yang semula hatinya utuh, penuh untuk Allah Ta'ala, ya kan? Karena khullah itu tadi apa? Puncak dari kecintaan di mana tidak ada lagi tempat
di dalam hati kecuali kepada kekasihnya. Ini ketika punya anak, terambil sebagian hati itu untuk anaknya. Maka gharal habibu ala khalili, maka cemburu. Kekasihnya itu cemburu. Ya, karena di dalam hati hambanya itu ada satu tempat yang diperuntukkan untuk selain dirinya. Ya. Maka fa'amara bidabhihi, maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Karena anak ini telah merampas sebagian hati kekasihnya. Yang semula 100% terkurangi kan dengan kecintaan kepada anak. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya. Ya. Dan perintah itu Allah sampaikan melalui mimpi. Tujuannya apa? Supaya pelaksanaan perintah itu merupakan ujian, cobaan yang sangat besar. Coba. Mimpi berkali-kali. Ibrahim alaihissalam. Jadi perintah disampaikan melalui mimpi supaya apa? Pelaksanaannya itu merupakan ujian dan cobaan yang sangat besar. Kata beliau, walam yakun al-maqsudu dzibhal walad, walakin al-maqsuda dzabhuhu min qalbihi liyukhlisa qalbu li rabbi. Sebetulnya tidak dimaksudkan dengan perintah itu untuk menyembelih anak. Tetapi dimaksudkan adalah apa? Menyembelih kecintaan kepada anak. Supaya kecintaan di dalam hatinya itu murni hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang diinginkan Allah Ta'ala. Maka ketika Ibrahim bersegera menunaikan perintah itu, di mana hal ini menunjukkan bahwa Ibrahim lebih mendahulukan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada anak. Berarti apa? Tercapai sudah tujuan itu. Maka Allah ganti dengan sembelian yang besar. Karena memang tujuannya sekedar untuk menguji apakah Ibrahim betul-betul cinta kepada Allah atau tidak. Ya. Maka diuji dengan hal-hal yang diuji dengan hal-hal yang bisa memutuskan kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Ayo sembelih anakmu, karena anakmu yang telah merampas kecintaan, sebagian cinta. Bukan semuanya, sebagian cinta. Itu pun Allah tidak mau. Allah ingin cintanya 100%. Nah. Dan tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kemudian Allah batalkan. Ya, jadi sekali lagi Allah Ta'ala tidak mungkin ya memerintahkan sesuatu kemudian dibatalkan begitu saja. Tapi pasti ada gantinya. Sebagaimana ketika apa? Tadi Allah perintahkan untuk menyembelih putra. Dan dibatalkan, maka diganti dengan sembelian yang besar. Ini sebagaimana juga ketika Rasulullah SAW diperintah untuk
sholat. Awalnya perintahnya berapa? 50 kali sehari semalam. Dan Rasul di sini karena kecintaannya yang puncak hanya kepada Allah, tidak ada tawar-menawar. 50 siap. Tidak ada masalah. Ya kan? Untuk menunjukkan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Sampai akhirnya Allah ganti 50 itu dengan 5 kali sholat. Nah. Ya. La yubaddalul qawlu ladayya hiya khamsun fil fi'li wa hiya khamsuna fil ajri. Tidak ada pergantian ucapan pada diriku. Ya. Sholat itu dikerjakan 5 kali sehari semalam, tetapi pahalanya 50 kali. Nah, maka nanti perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah itu adalah ujian cinta. Apakah kita lebih mencintai Allah atau yang lainnya? Nah, itu akan diuji. Mana bukti kalau kamu cinta kepada Allah? Nah, maka diuji dengan apa? Ini ada perintah. Kamu jalan atau tidak? Ini ada larangan. Kamu jauhi atau tidak? Nah. Ya. Maka dari pembahasan tadi, kita dapatkan kesimpulan bahwa al-mahabbatu amatun wal khullatu khas. Cinta itu umum. Siapapun dia bisa mencintai Allah Ta'ala. Tetapi khullah ini khusus. Puncak kecintaan tadi khusus hanya 2 orang. Yaitu Ibrahim alaihissalam dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini kita dapatkan kesalahan sebagian orang yang menyatakan bahwa cinta itu lebih sempurna daripada khullah. Sehingga keliru kalau ada orang mengatakan Ibrahim Khalilullah dan Muhammad adalah Habibullah. Itu keliru. Ya, Ibrahim adalah Khalilnya Allah, sedangkan Muhammad adalah Habibullah. Itu keliru. Karena apa? Mahabbah dengan khullah itu tinggi khullah. Nah, kecintaan itu secara umum bisa didapatkan oleh siapapun. Tapi khullah tidak didapatkan kecuali 2 orang. Karena ini merupakan puncak dari kecintaan. Ya, kalau masalah cinta, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya kan? Allah cinta kepada orang yang bertobat, menyucikan diri, yuhibbus sabirin, mencintai orang-orang yang sabar. Tapi untuk khullah hanya 2 saja. Nah, maka di sini kita akan lihat keterkaitan pembahasan cinta dengan apa yang ditanyakan dari perbuatan dosa. Ya kan? Pengobatan kemarin itu. Ya. Pengobatan. Seseorang itu harus meninggalkan apa? Perkara-perkara yang mengantarkan kepada perbuatan dosa, kan begitu. Maka dasarnya adalah cinta. Karena seorang hamba akan meninggalkan apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan untuk orang yang dia cintai. Untuk orang yang dia cintai. Lihat aja, banyak ini terjadi di kalangan manusia. Seorang laki-laki pemabuk, nah, jatuh cinta kepada seorang putrinya kiai.
Ya kan? Misalnya seperti itu. Seorang preman pemabuk jatuh cinta kepada putrinya kiai. Baik, putrinya kiai, saat mau terima, saya mau jadi istrimu. Tapi apa? Kamu berhenti jadi preman. Kamu berhenti mabuk. Kira-kira bagaimana? Berhenti nggak dia? Berhenti. Dia tinggalkan itu padahal hobinya, itu kesenangannya, kesukaannya. Dia tinggalkan itu semua untuk orang yang dia cintai. Nah, sekarang tergambar kan? Seseorang itu senang dengan maksiat. Senang dengan perbuatan dosa. Tetapi dia cinta kepada Allah. Kalau dia ingin mendapatkan cinta dari Allah, ya, Allah syaratkan apa? Tinggalkan maksiat, tinggalkan dosa. Maka pasti seorang hamba akan apa? Meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat itu untuk kekasihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti itu. Ya. Ya. Jadi telah lewat ya pembahasan kita bahwa seorang hamba tidaklah meninggalkan apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan, kecuali kepada apa yang dia cintai dan apa yang dia inginkan juga. Tetapi kepada yang lebih. Ya. Ada dua perkara. Dua-duanya dia cintai. Tapi dia harus milih salah satu. Maka pasti dia akan tinggalkan kecintaan kepada sesuatu ini untuk mendapatkan kecintaan yang satunya yang lebih besar, yang lebih bermanfaat untuk dirinya. Pasti begitu seorang hamba. Maka kemarin ya dibutuhkan ilmu. Ingat kemarin, untuk bertaubat dibutuhkan apa? Ilmu. Orang harus bisa menimbang mana yang lebih besar manfaatnya. Juga seseorang tidak akan meninggalkan sesuatu yang berbahaya, ya, kecuali kepada sesuatu yang berbahaya juga, tetapi yang lebih ringan bahayanya. Sama-sama bahaya, sama-sama mengancam pada dirinya. Maka tentu dia akan tinggalkan sesuatu yang lebih besar bahayanya kepada yang lebih ringan bahayanya. Seperti itu. Nah, ini kita semua sepakat seperti ini. Ya. Jadi kita butuh ilmu untuk bisa membedakan mana yang paling berbahaya. Bahkan seseorang tentu dengan keilmuannya akan meninggalkan apa yang dia cintai kalau itu sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau orang itu tahu bahwa yang dia cintai itu berbahaya, sedangkan ada perkara lain yang membawa manfaat padanya, pasti dia akan tinggalkan sesuatu yang dia cintai ini karena membahayakan, berpindah kepada sesuatu yang dia cintai yang bermanfaat untuknya. Nah, sebab tadi apa? Ya sama-sama bahaya saja, dia pasti akan meninggalkan yang lebih berbahaya kepada yang lebih ringan bahayanya. Sama-sama bermanfaat, dia pasti tinggalkan yang sedikit manfaatnya menuju kepada yang lebih besar manfaatnya. Apalagi kalau antara yang berbahaya dengan yang bermanfaat. Nah, ya. Ya. Jadi tidak akan seseorang bisa melakukan itu kecuali apa? Dia memiliki ilmu. Juga yang kedua kemarin apa? Adanya tekad yang kuat. Coba, kadang orang itu sudah tahu, ini bahaya. Tapi dia tidak mau meninggalkan, karena apa? Lemahnya kemauan.
lemahnya tekad dan kesungguhan. Sehingga meskipun tahu ya dia nggak bisa ninggalkan. Nah, dan dua hal ini antara ilmu dan kemauan itu saling terkait. Kemauan seseorang itu akan menjadi kuat ketika dia semakin tahu, semakin ngerti ini perkara sangat berbahaya, maka akan semakin kuat dia untuk meninggalkan. Semakin orang paham bahwa perkara ini bermanfaat, dia semakin bersemangat untuk mendapatkannya. Ya. Atau kebalikannya, dia ingin selamat, maka dia kemudian mempelajari. Ya kan? Dia ingin selamat, maka dia ingin kemudian apa? Dia mempelajari perkara-perkara itu. Ya. Cuman kadang kita dapati adanya orang-orang yang dikalahkan oleh syahwatnya, dikalahkan oleh hawa nafsunya, sehingga akalnya tidak berfungsi, imannya terlalu lemah untuk mendorong dirinya melakukan upaya penyelamatan itu. Ya. Ya. Bahkan sebagaimana penyakit fisik. Orang sakit fisiknya. Dia sudah datang ke dokter. Sudah dinasihati. Kamu harus berpantang. Tidak boleh makan ini, makan ini, makan ini, minum ini, minum ini, minum ini. Karena akan membahayakan dirimu. Tapi karena tadi lemah. Ya kan? Lemah imannya, lemah akalnya. Dia dikuasai oleh nafsunya. Maka dia langgar pantangan-pantangan itu. Sehingga akhirnya apa? Justru menambah parah sakitnya. Nah di sini kita juga dapati banyak orang yang sakit hatinya, tetapi justru melakukan perkara-perkara yang menambah penyakitnya. Coba misalnya hatinya sedih karena mengalami kerugian. Ya kan? Mengalami kerugian. Atau tokonya dibobol orang. Sedih kan itu? Terus larinya kemana? Dugem. Ya kan? Larinya ke narkoba. Minuman keras. Kan begitu? Itu tidak menyembuhkan, tapi itu menambah penyakit. Coba. Kan mestinya ketika dia ada problem, lari kepada Allah kan? Semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar. Mestinya kan begitu. Tapi lihat. Mayoritas orang tahu dirinya sakit. Tahu dia bermasalah. Tapi ternyata apa? Dia lemah. Dia lebih memperturutkan hawa nafsu. Dikuasai oleh syahwatnya. Sehingga justru melakukan hal-hal yang menambah penyakitnya. Ya maka fa aslu syarri min dha'fil idrak wa dha'fin nafsi wa dana'atiha. Sumber segala kejelekan itu adalah apa? Kurangnya pengetahuan dan lemahnya semangat. Ya. Jadi saya ulangi, sumber kejelekan itu apa? Karena apa? Kurangnya ilmu. Dia nggak paham persoalan. Dan juga apa? Jiwanya yang lemah. Nggak ada semangat. Nggak ada kemauan. Nggak ada tekad. Ya, apalagi ditambah bodoh lagi. Ini parah ini. Nah. Sedangkan
Sumber segala kebaikan adalah apa? Ketika seseorang itu sempurna memahami satu persoalan dan memiliki kekuatan jiwa, semangat kesungguhan. Hatinya itu berani gitu loh, untuk melawan nafsunya. Meskipun kadang ya sakit-sakit. Ya wajar kan? Nah, seorang yang ingin lepas dari kebiasaan jelek itu pasti sakit. Sehingga dibutuhkan kekokohan hati, kekuatan jiwa untuk menahan sakitnya itu tadi. Ya, contoh yang paling gampang, pernah lihat anak kecil yang disape? Ya seperti itulah jiwa kita. Ya, jiwa kita ketika disapih dari maksiat, diputus dari dosa dan kemungkaran, ya seperti anak kecil yang diputus dari tetek ibunya. Sakit, bisa demam itu. Ya. Kita pun juga gitu kan, ketika diputus dari kemaksiatan yang sudah menjadi kebiasaan tuh, linglung kita ini. Sakit, ada yang kurang. Ya. Pernah ada juga, misalnya seorang dia pengen berhenti merokok. Wah, terbiasa merokok dia. Wah, begitu berhenti, waduh, ini wis kayak orang stres itu. Ya, nah, dia keliling-keliling aja. Ya, karena dia punya mobil, dia keliling-keliling aja pakai mobil, sambil bawa permen, bawa kue yang banyak itu. Setiap kali ada kegiatan untuk merokok, ngemut permen. Ya, seperti orang ini aja, enggak apa sudah seperti itu. Jadi mengalami istilahnya dalam dunia cinta itu alamul firaq, sakitnya perpisahan. Ya, sakitnya perpisahan dengan kemungkaran, dengan sakit itu. Maka di sini meskipun tadi kita katakan orang tuh mungkin tahu, tapi jiwanya, hatinya itu nggak kuat, sehingga dia apa? Ya udah ninggalkan. Wis gini-gini ayo ora kuat saya. Ya itu. Kan banyak kan orang itu tahu merokok adalah peringatan pemerintah itu. Tahu ini bahaya. Dampaknya luar biasa. Tapi karena jiwa kita lemah, hati kita tidak sanggup untuk menahan penderitaan sebentar, ya tidak tobat-tobat. Bisa merokok terus. Sampai timbul kecanduan. Kalau nggak ngerokok nggak bisa berpikir. Tapi kemudian ini sebenarnya itu penyakit kan. Kalau nggak ngerokok nggak cerdas. Itu sudah penyakit. Tapi oleh orang dianggap ini khasiat rokok. Manfaat rokok itu bisa mencerdaskan pemikiran seseorang. Ya, itu karena kecanduan. Itu sudah sakit lah itu lah. Ini berarti orang yang ini yang apa namanya sudah terbalik-balik pola pikirnya. Sudah seperti itu. Ya. Maka ini kita harus hati-hati. Ya, jadi pokok dari kebaikan adalah kesempurnaan pengetahuan dan kuatnya kekuatan hati. Maka cinta dan keinginan itu merupakan dasar dari segala sesuatu dan merupakan pondasinya. Sedangkan kebencian merupakan pokok segala sesuatu untuk kita meninggalkannya. Ya, jadi kecintaan itu merupakan pondasi untuk kita ingin mendapatkan. Ya tak? Kebencian itu merupakan pondasi dasar seseorang untuk meninggalkan sesuatu. Maka ketika dua hal ini, cinta dan benci, ada pada hati seorang hamba, maka dia akan mendapatkan pokok kebahagiaan seseorang. Dia tahu, dia cinta pada yang baik-baik, dia benci dengan yang jelek-jelek, ada di situ. Tapi kalau kemudian kebalik, dia cintanya kepada yang jelek-jelek, benci kepada yang baik-baik, ini alamat cilaka ini.
Maka cinta itu penting. Jadi cinta itu pembahasannya bukan hanya hubungan laki dan perempuan. Tidak. Jadi cinta itu pembahasannya luas seperti ini. Ya, kecintaan tadi ada 4 tadi. Nah, maka munculnya perbuatan-perbuatan yang sengaja kita lakukan itu tidak lain dari adanya apa? Sebab, yaitu cinta. Karena cinta melahirkan tindakan. Ya kan? Ya. Adapun kalau seseorang tidak melakukan sesuatu, ya bisa jadi karena apa? Ya nggak ada sebab yang menggerakkannya. Atau karena memang dia benci dengan sesuatu tersebut. Maka mari kita arahkan kecintaan kita itu kepada apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Sehingga akan lahir amal-amal soleh yang luar biasa. Juga kita arahkan kebencian kita kepada apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga dari situ ada semangat sungguhan untuk meninggalkan semua perbuatan dosa dan maksiat. Nah, ya, maka ini adalah hal yang mesti harus kita pahami bersama. Nah, sampai sini. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.